Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.
وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pemirsa kami berdua kembali hadir menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang berkesempatan siang hari ini pemirsa kita bersama langsung dari Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu menarik, yaitu ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Nah guru-guru kita sudah hadir yang insya Allah nanti akan dikenalkan oleh rekan saya Fada Indi. Silakan Indi. Iya betul sekali, Muhammad Sofyan sudah hadir guru-guru kita pemirsa di Masjid Al-Musyawarah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di antaranya adalah Ustadz Zaki Mirza dan juga Ustadz Aswan Faisal. Dan langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami muliakan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Hadirin ayahanda ibunda jamaah Masjid Al-Musyawarah, kemudian juga guru kita bersama, kiai kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Aswan Faisal. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin nggak Bu? Panjang umur dan Allah muliakan hidup beliau dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Host kita Bang Sofyan juga kita doakan mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Suatu hari Baginda Rasulullah pernah melihat salah seorang sahabat yang tangan sebelah kanan bagian atasnya berwarna hitam. Tangan sebelah mana Bu? Kanan. Rasulullah lalu nanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa dengan tanganmu yang sebelah kanan kok berwarna hitam? Sahabat tadi menjelaskan sambil tersenyum, tapi seolah-olah sedang dalam keadaan capek. Ibu bayangin ya, senyum tapi seolah-olah dalam keadaan betul-betul lelah. Dia menjelaskan apa? Ya Rasulullah, saya ini pemecah batu. Pergi pagi, pulang menjelang malam. Saya pergi ke tengah-tengah bukit di gurun pasir, saya pecah batu. Saya bawa ke pasar, saya jual buat orang, ngebangun, bikin rumah dan lain sebagainya. Jadi tangan saya ini kalau siang hari ketika memecah batu kena terik matahari. Panas ya Rasulullah sampai berwarna hitam.
Bapak Ibu, para pemirsa, Rasulullah dengan sedikit merunduk, kemudian diambil tangan yang berwarna hitam tadi, oleh Rasulullah diciumi bulak-balik, terutama pada bagian yang berwarna hitam, diciumi bulak-balik. Apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lihat betapa Rasulullah, betapa agama Islam memuliakan orang-orang yang mau bekerja keras, ikhtiar, terutama laki-laki mencari nafkah. Sekarang saya tanya, kalau urusan akhirat Bu, yang paling berat itu tanggung jawab ya suami juga sih. Suami, istri, yang bikin dosa di dunia istri, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Tuh, kencang banget lagi jawabnya. Sekarang suami, istri, yang bikin dosa di dunia suami, di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kita lagi aja kena. Tapi kalau urusan dunia suami, istri, yang banting tulang siapa? Yang kencang ikhtiar siapa? Yang peres keringet siapa? Yang cari duit? Yang ngabisin duit? Enak banget udah jadi perempuan. Sekarang ada suami istri. Ini suami enggak ikhtiar, enggak cari nafkah. Di rumah aja nganggur, enggak ngapa-ngapain. Padahal badan sehat. Sakit enggak ada, sehat. Tapi di rumah aja nganggur. Kira-kira ini suami Pak dapat dosa apa pahala? Dosa. Jelas itu konteks dalam agama kita seperti itu. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah ini ya mencari bekal untuk di akhirat. Tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kumpulin bekal sebanyak-banyaknya kata Allah. Tapi jangan lupa sekarang hamba-hambaku sedang hidup di dunia. Ibu bapak paham sendiri. Rumus hidup di dunia, duit bukan segalanya, tapi segalanya kudu pakai. Setuju gak nih kira-kira? Setuju aja udah dia mah. Ibu beli kerudungan pakai apa? Beli kuota pakai? Makan pakai apa? Nasi Bu. Duit bukan segalanya tapi segalanya harus pakai duit. Sekarang kalau ada istri di rumah aja. Beres-beres, rapih-rapih gitu ya. Ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Di rumah aja. Ini istri dapat dosa apa pahala? Beda sama suami tadi ya. Padahal yang diurus di rumah paling cuma 3 tempat. Dapur, sumur, apa Bu? Dapur, sumur, kasur. Ngurusin 3 tempat aja udah dapat pahala. Jadi ternyata betul yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Demikianlah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban manusia itu ya usaha. Usaha, ikhtiar. Ikhtiar ini kan bahasa Arab. Artinya adalah memilih jalan yang lebih baik. Memilih jalan yang lebih membuat hidup ini terjamin. Ustadz, boleh nggak dalam agama Islam ini kita jadi orang kaya? Silahkan. Nggak ada yang ngelarang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa keemasan Islam kan ada Khalifah Umar bin Khattab. Ini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah 4 khalifah selesai masuk zaman keemasan Islam ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa beliau orang kaya? Oh Bu, kudanya mahal-mahal. Ontanya juga mahal-mahal. Rumahnya megah. Tetapi kata beliau apa?
ketika ada seorang yang protes datang khalifah, engkau tinggal di rumah yang mewah, apa boleh? Gini aja, ini ada air 1 gelas, bawa keliling. Tuh onta yang mahal naikin, anggur tinggal petik, enak ya. Itu sofa-sofa yang empuk, duduk, pokoknya nikmatin. Ini air dalam gelas, bawa. Itu air posisinya hampir penuh. Tapi catatannya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini air jangan sampai tumpah ya. Kamu naik kuda saya yang paling mahal silahkan. Naik ontak boleh. Nikmati anggur silahkan. Catatannya apa tadi? Airnya nggak boleh tumpah. Kalau airnya apa tumpah, sampean pulang nggak ada palanya. Kalau tumpah gimana Bu? Nggak ada kepalanya. Itu orang jalan nikmatin air dibawa kemana-mana. Udah balik lagi nyampe tempat pertama, kata Khalifah, bagaimana? Udah naik ontaknya? Udah nikmatin kudanya? Udah. Makanin anggurnya? Udah. Duduk di sofa yang empuk? Udah. Nikmatin nggak? Kagak. Kenapa? Bagaimana mau nikmatin? Saya fokus sama air. Lah air tumpah saya pulang nggak bawa pala, ribet Khalifah. Orang nggak kenal saya ntar. Apa kata Khalifah? Begitulah saya dengan harta-harta yang ada di sekitar saya. Unta saya betul mahal, anggur saya tinggal petik, sofa saya mewah. Tapi di hati saya tidak ada siapapun kecuali Allah. Seperti engkau yang memegang satu air itu, fokus pada air. Sehingga engkau tidak terkesima pada apapun yang bersifat duniawi di sekitarmu. Engkau fokus pada satu air dalam gelas. Seperti itulah aku fokus pada Allah. Karena aku yakin semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha. Kalaupun Allah kasih rezeki yang berlebih, mobil yang alhamdulillah, rumah yang alhamdulillah, hakikat dan sejatinya itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan, tapi bisa banyak yang kita amalin sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza yang telah memberikan mukadimah di segmen kita, di tema besar kita, yaitu bagaimana kita selalu ikhtiar dalam setiap apa yang kita lakukan. Selain ikhtiar, ada doa di sana. Karena Allah sendiri membenci sikap pesimis maksud kami. Dan kita tahu ikhtiar adalah sebagai pelengkap sikap optimis. Ketika kita sudah optimis, maka keyakinan itu pasti akan membuahkan hasil. Nah, selengkapnya insya Allah akan disampaikan di segmen kedua oleh guru kita Ustadz Aswan Faisal. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.